Selamat malam semuanya, dimanapun Anda berada. Sekali lagi, Suki Hotu Salam Meta. Ya, nanti malam ini akan coba kasih pembukaan, prolog di awal tentang ya bagaimana kita harus coba untuk mengerti diri sendiri supaya kita bisa mengalahkan diri sendiri. Karena ada frase seperti ini, di antara semua kekalahan di dunia, yang paling menyakitkan adalah kalah dari diri sendiri. Di antara semua kemenangan di dunia, yang terbesar adalah mengalahkan diri sendiri. Ya, jadi bantu ulang kalimat ini. Di antara semua kekalahan di dunia, yang paling menyakitkan adalah kalah dari diri sendiri. Di antara semua kemenangan di dunia, yang terbesar adalah mengalahkan diri sendiri. Ya, jadi dengan frase ini Bante teringat ya, satu kejadian ya di mana di zaman Buddha ada seorang yang sangat miskin ya, pak suami istri, mereka sangat miskin, tapi mereka mau praktek dhamma, mereka mau belajar dhamma. Nah, saking miskinnya mereka hanya punya satu kain untuk penutup eh, atas, mau dibilang seperti jubah, ya. Hanya punya satu lembar kain itu saja. Dan karena mereka pasangan suami istri, ya, mereka nggak bisa pergi berdua, berbarengan karena ya kain penutup atas, kain jubah penutup atasnya cuma satu. Jadi mereka harus bergantian untuk bisa mendengarkan dhamma. Kalau istrinya mau pergi, ya istrinya yang pakai, suaminya di rumah. Kalau eh, suaminya mau pergi, ya istrinya yang harus di rumah, ya saat itu. Lalu suatu hari, ketika suaminya eh, pergi mendengarkan dhamma, mendengarkan ceramah dari Buddha, timbul keinginan yang sangat besar untuk berdana, ya, untuk berdana kain kain jubah atas yang dia kenakan. Tapi dia harus melawan itu semua. Artinya dia banyak pertentangan, banyak pertimbangan, banyak perlawanan dalam dirinya pada saat itu. Kalau saya danakan, bagaimana saya bisa ikut nanti ceramah lagi? Bagaimana saya mendengarkan ceramah lagi? Bagaimana istri saya nanti mendengarkan ceramah lagi? Nggak bisa. Lalu banyak sekali pertimbangan, tapi saya mau kesempatan ini berharga sekali. Ya, kapan lagi? Nah, jadi dua dua kondisi, ya, tim hitam, tim putih berkecamuk, ya, berperang dalam pikiran eh, ya si suaminya ini. Dia mau dana, tapi di satu sisi dia harus pertimbangkan yang lain. Jadi sangat ini sekali. Mau dibilang perang dah, itu tim A dan tim putih dan tim hitam berkecamuk di kepalanya, di pikirannya. Lalu pada akhirnya dia putuskan, saya akan berikan dana ini apapun yang terjadi, gitu. Tapi mundur lagi, nggak bisa, nanti repot semuanya. Maju lagi, dan pada akhirnya dia putuskan untuk berdana, untuk mendanakan barang satu-satunya yang berharga untuk mereka,
karena keinginan berdananya sangat-sangat kuat saat itu. Dengan gemetaran, tangan bergemetaran gitu. Dia akhirnya mendanakan kain atasnya, jubah jubah kain atasnya itu kepada Buddha. Ya, di situ. Nah, itu adalah pemberian terbaik dia. Pemberian terbaik dia saat itu. Karena itu adalah benda berharga mereka. Walaupun itu kain yang mereka dia pakai itu adalah benda berharga dan satu-satunya mau dibilang. Dan dengan begitu dengan segala konsekuensi dia akan kesulitan untuk mendengarkan dhamma lagi. Nilainya sangat tinggi bagi mereka, bagi pasangan ini. Tapi dia lepas, dia danakan, dia begitu happy sampai akhirnya dia teriak saat itu. Dia mengekspresikan kemenangannya. Saya sudah mengalahkan diri saya sendiri. Saya happy gitu. Dia berteriak dan luapan ekspresi dia itu didengar oleh Raja Bimbisara pada saat itu. Hmm. Nah, lalu dicari tahu kenapa itu orang. Ya, ada apa? Menang lawan siapa? Dia bilang. Karena teriaknya aku menang, saya menang gitu, saya menang. Hmm. Nah, akhirnya Raja Bimbisara menyuruh anak buahnya untuk ya mencari tahu. Akhirnya diceritakan, oh dia mendanakan barang satu-satunya barang yang sangat berharga kepada Buddha. Nah, nah itu dianggap suatu kemenangan. Oh, Raja Bimbisara, padahal cuma selembar kain gitu. Nah, dan akhirnya Raja Bimbisara terkesan dengan prosesnya tersebut gitu. Oke, oke, kalau gitu saya kasih kainnya dua gitu. Jadi satu buat dia, satu buat istrinya kalau seperti itu. Supaya mereka dua-duanya bisa pergi mendengarkan Dhammatok gitu. Ya. Lalu setelah itu dia eh, didanakan oleh Raja Bimbisara dan Raja apa namanya suaminya ini ya tetap menginginkan berdana lagi. Akhirnya setelah dia terima kain dua helai itu, ya dia masih mau berdana. Dia lepaskan lagi, dia danakan lagi untuk Buddha karena dia bilang ini kain terlalu bagus untuk saya. Ya, oke saya akan memberikan yang kain bagus ini untuk Buddha gitu. Dia danain lagi. Dia berikan lagi dua-duanya. Raja Bimbisara saat itu mengetahui, eh, kenapa dia apa namanya danain lagi? Oke, kalau gitu saya kasih lagi enggak dua, empat, dua kali lipat, di double. Oke, dia bisa danakan dua-duanya dia simpan gitu. Ternyata memang karena niat berdananya kuat, dia danakan lagi empat-empatnya. Kapan lagi saya bisa berdana kain bagus dengan apa namanya dengan jumlah banyak gitu kan? Dia sudahlah, dia danain lagi. Ya seperti itu. Akhirnya didanain lagi empat-empatnya. Ya, setidaknya sampai akhirnya dia didanain lagi yang hasilnya diberikan lagi oleh Raja Bimbisara kain yang terbaik. Ini jangan didanakan lagi ke Buddha ya. Nah, pokoknya Anda pakai. Istilahnya dipesan gitu ke sama Raja Bimbisara. Oke, oke, dia sudah janji. Nah, tapi balik lagi keinginan berdana dia sangat-sangat kuat sehingga dia danain lagi kain itu ya kepada Buddha oleh Buddha
Jang. Ya tempat tempat ya yang terbaik. Dan Raja Bimbasara melihat itu lagi. Dia tahu ini kain yang diberikan oleh kepada apa orang itu. Kenapa dia berikan lagi? Akhirnya orang ini dikasih sama Raja. Oke, kalau seperti itu saya nggak kasih kain Anda lagi deh. Karena begitu luar biasa deh ini Anda, respek Anda kepada Buddha dan niat berdana yang kuat. Oke, kalau gitu, oke, kamu pegang Raja akan menghadiahkan Anda lahan yang luas untuk dijadikan desa dan kamu saya angkat sebagai kepala kampung di sana. Saya raja akan bangunkan rumah, kasih apa namanya budak, kasih pekerja, kasih hewan ternak. Ya, akhirnya seperti dia. Ya sudah, kamu uh, memulai kehidupan baru sebagai kepala kampung di sana. Nah, kalau itu udah nggak bisa diserahin lagi sama Buddha. Iya, ya, karena dia lebih ini saat itu ya seneng berdanak kain lah mau dibilang. Nah, itu pada akhirnya hanya triggernya karena pelepasan yang luar biasa. Nah, itulah yang dibilang uh, dia menang melawan diri sendiri. Dia menang melawan diri sendiri, menang mengatasi kekikiran. Ya, dia melepas barang yang paling berharga yang dia miliki satu-satunya saat itu gitu. Makanya dibilang di sini di antara semua kekalahan di dunia yang paling menyakitkan adalah kalah dari diri sendiri ya. Di antara semua kemenangan di dunia yang terbesar adalah mengalahkan diri sendiri yang terbesar ya. Itu ceritanya. Makanya di dalam Dhammapada juga dikatakan bahwa ya, walaupun seseorang menaklukkan 1.000 musuh di medan perang, ya, dia bukanlah sesungguhnya pemenang. Tapi ketika seseorang bisa mengalahkan dirinya dia sendiri, ya, dia sesungguhnya pemenang sejati. Ya, di situ sangat menginspirasi sekali gitu kan. Ya, dengan baca frase ini pasti teringat cerita yang orang miskin tersebut. Ya, dari sisi nilai berdana, dari sisi barangnya ya nggak berharga buat buat siapapun lah, hanya berharga untuk dia. Ya, tapi bukan masalah harga barangnya, tapi value-nya, nilai dari barang itu sendiri yang membuat jadi kemenangan terbesar dia, mengalahkan istilahnya mengalahkan kekhawatirannya, mengalahkan ketakutannya, mengalahkan kemelekatannya terhadap barang tersebut gitu, kekikirannya terhadap barang tersebut. Nah, dia kalahkan semuanya, akhirnya dia mengekspres ya, meluap seperti itu. Saya menang. Ya, oke. Nah, begitupun juga ya banyak di antara kita dalam masyarakat, kadang dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita menunda sesuatu, ya nanti dulu lah, belum waktunya lah, ntar deh 30 menit lagi mau istirahat dulu gitu kan. Atau aduh sibuk sekali, ndak bisa atau bagaimana. Ya, itu banyak terjadi ya karena balik lagi karena kita tidak bisa mengalahkan diri sendiri. Ya, contohnya misalnya saya akan berdana hari ini, misalnya sudah niat berdana, ya pasti. Tapi ketika itu langsung mungkin satu kondisi pikirannya goyah, pikirannya sibuk, akhirnya ah nanti aja deh, ya hari ini kayaknya nggak usah deh, lagi nggak mood gitu ya, atau
lagi males, kira-kira gitu. Akhirnya menunda untuk berdana. Atau, ah, hari ini uposata nih, misalnya. Saya bertekad untuk menjalankan uposata sila. Pokoknya ah, harus uposata, ya. Tapi teringat udah ambil sila. Oh iya ya, hari ini kondangan nih ya, misalnya. Enggak jadi deh. Aduh, udah deh. Skip dulu deh, kondangan dulu deh. Ya, nggak usah nggak usah atas sila, besok aja di atas silanya. Kira-kira gitu. Jadi tekad menjalankan uposatanya kalah sama kondangan. Ya, itu. Jadi menunda kesempatan pada akhirnya. Lain kali aja deh, besok-besok masih bisa kok atas sila. Tapi kalau kondangan kan cuma saya mungkin se ya seumur hidup sekali misalnya, mungkin saja. Lalu wah, saya mau medi nih gitu. Saya mau medi minimal 1 jam. Ya, sudah diniatin. Pokoknya coba untuk konsisten 1 jam. Tapi begitu medi, 1/2 jam, kayaknya udah mulai malas gitu. Dia buka matanya. Aduh, 1/2 jam. Ya sudah, lanjut besok lagi deh. Selesai. Ya, jadi kalah sama diri sendiri. Jadi dia nggak lanjutin meditasinya 1 jam. Ya, kayaknya nanti deh capek saya. Nah, ini yang hal-hal ini yang akhirnya membuat kita kalah sama keinginan. Kalah sama keinginan, ya akhirnya ya kita tidak bisa mengalahkan diri sendiri. Nah, kira-kira bagaimana kita harus bisa merenungkan ini. Misalnya dalam kondisi sesuatu, bisakah kita mengukur seberapa besar kendali yang kita miliki atas pikiran kita sendiri? Ya, kita harus bisa ukur itu. Ya, kebanyakan mungkin kita bukan jadi tuan rumah bagi diri sendiri. Ya, kita bisa dibilang tidak mengendalikan pikiran kita sendiri. Kita terkendali oleh keinginan, kita dikendalikan oleh keinginan. Nah, seberapa banyak yang kita lepaskan kesempatan-kesempatan baik ini karena kita tidak mampu menahan keinginan itu. Ya, sudah berapa banyak kesempatan yang kita kira-kira seperti itu. Nah, makanya kita harus merenung ini, bisa dibilang. Nah, cara ya, bagaimana caranya kita bisa mengalahkan diri? Artinya tetap konsisten sekali lagi. Kita lakukan lagi, dan lagi. Dan istilahnya kita ketika berdana, kita harus istilahnya berdana dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, ya itu sebagai kekuatan untuk menaklukkan pikiran ini. Pokoknya ini adalah bagian dari praktek saya akan tetap lakukan apapun yang terjadi. Dengan istilahnya dengan moralitas sebagai dasar mereka menaklukkan pikirannya. Ya, apapun yang terjadi, saya akan tetap menjaga sila saya karena sila ini penting. Ya, saya akan tetap melaksanakan uposatha sila saya. Komitmen, ya, dapat menjalankan sila dengan teguh. Nah, semakin sulit kita melakukan satu kebajikan, dari sisi usaha nilainya akan bertambah, ya kan? Nilainya akan bertambah. Semakin kita sulit untuk melakukannya gitu. Karena ya usahanya bisa bisa berlipat, itu akan semakin bertambah. Ya. Nah, juga dengan konsentrasi sebagai penopang, mereka yang menaklukkan pikirannya dapat memperdalam meditasinya
Dan dengan kebijaksanaan sebagai penuntun, mereka yang menaklukkan pikirannya dapat mengembangkan kebijaksanaan yang mendalam. Ya, itulah yang coba kita eh, kembangkan ya, kita perkuat untuk bisa mengalahkan diri kita sendiri. Ya, makanya frasa ini muncul di antara semua kekalahan di dunia, yang paling menyakitkan adalah kalah dari diri sendiri. Di antara semua kemenangan di dunia, yang terbesar adalah mengalahkan diri kita sendiri. Sekali lagi. Ya, kebanyakan kita kalah sama diri sendiri karena kita mau memenuhi keinginan kita. Ya, rata-rata orang berpikir bahwa memenuhi keinginan itu terpenuhi, sekeinginannya itu adalah bentuk kebahagiaan. Saya bahagia kalau apapun yang saya cita-citakan tercapai. Saya bahagia kalau apapun yang saya inginkan saya bisa dapatkan. Saya bahagia kalau ya saya bisa ya melakukan memang yang saya mau. Ya, kebahagiaannya itu berdasarkan keinginan suatu. Ya, kebanyakan putu jana ya pada umumnya seperti itu. Bahagia karena menginginkan. Nah, begitu keinginannya tidak terpenuhi ya, ya sudah, jangan lakukan kira-kira. Jadi kita kalah sama keinginan itu sendiri. Ya. Nah, makanya di sini kita juga harus mengerti, semakin kita memperbesar keinginan, semakin kita tidak terkendali. Ya, semakin kita um, mempersepsikan bahwa kebahagiaan itu kan sesuatu, ya, semakin keinginan itu akan menjadi besar. Dan itu justru perlu diwaspadai sekali lagi. Ya, itu akan memperbesar apa namanya keinginan kita nantinya semakin bertambah. Mau dikatakan seperti itu. Nah, itu akan semakin kita tidak bisa mengalahkan diri sendiri karena ya kita hanya mengandalkan keinginan. Nah, keinginan karena keinginan seseorang pikir bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya, keinginan mencari kesenangan indera, ya, ada kesenangan di sana. Kalau misalnya dia mencari kesenangan indera, lalu keinginan untuk mendapatkan kesenangan indera, di situ memang ada kebahagiaan. Ya, tapi kebahagiaan ketika mendapatkan kesenangan indera itu sendiri. Keinginan untuk menikmati berbagai kesenangan indera, di situ juga ada kebahagiaan. Wah, enak nih, kayaknya bisa ke sana, bisa ke sini, gitu kan. Tempatnya bagus, misalnya. Oh, misalnya bisa, misalnya ada makanan enak, gitu. Wah, nikmatin. Wah, benar kata orang makanannya enak. Menikmati kesenangan indera, ada kebahagiaan. Nah, itulah kebahagiaan yang berdasarkan keinginan. Ya, keinginan juga untuk menyimpan barang-barang berharga. Oh, dia puas gitu. Kalau bisa mendapatkan dan dia simpan ya untuk investasi misalnya. Jadi dia bahagia ya dapat nah misalnya barang langka atau hasilnya yang lain-lainnya lagi. Keinginan untuk menyimpan barang-barang berharga dan keinginan untuk memberikan hadiah atau uang bagi pengikut atau pekerjanya. Itu juga bisa menimbulkan kebahagiaan. Ya. Tapi di situ kebahagiaan yang ditimbulkan oleh keinginan. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Dan menurut Buddha, itu kebahagiaan yang harus diwaspadai. Karena itu akan memperbesar lagi. Memperbesar
keinginan berikutnya terhadap hal yang sama, sehingga kita akan terus menambah, mengejar lagi hal yang sama. Ya. Kekotoran batin kita bisa bertambah. Mau dikatakan seperti ini. Yang Buddha jelaskan bahwa waspadai atau yang harus dipelajari, ya, bagi bagi murid-muridnya, bagaimana apa yang kebahagiaan yang kedua itu adalah kebahagiaan yang menambah kekotoran batin atau kebahagiaan kekotoran batin yang juga harus kita pelajari. Ya, kebahagiaan karena mendapatkan sesuatu berdasarkan keinginan itulah kebahagiaan yang harus dikendalikan. Karena itu akan memacu keinginan-keinginan berikutnya untuk semakin menjadi kuat. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan keinginan tersebut, kita akan kecewa. Itu akibat berikutnya, konsekuensi berikutnya. Ya, konsekuensi berikutnya kita akan jadi kecewa karena tidak mendapatkan misalnya tujuan kita atau cita-cita kita atau tidak terpenuhi keinginan. Makanya dikatakan oleh Buddha tidak mendapatkan uh, tidak mendapatkan yang sesuai diinginkan adalah duka, gitu ya. Di dalam di dalam teks di dalam Dhammacakkappavattana Sutta kayak gitu. Nah, uh, ada kebahagiaan yang bisa meningkatkan kusala dan itu menyenangkan. Buddha katakan, ini yang harus dikembangkan. Ya, apa saja kebahagiaan itu? Ya, kebahagiaan yang kusala dan yang menyenangkan adalah yang pertama ini adalah kebahagiaan karena pelepasan. Ya, nekama sukha. Yang kedua adalah kebahagiaan dengan pengetahuan vipassana. Punya nyana-nyana. Ya, kebahagiaan karena perenungan terhadap kualitas Buddha, Dhamma, Sangha, juga dengan perenungan Caganusati, Silanusati, dan Dewanusati. Ya, perenungan kualitas-kualitas baik itu akan memunculkan kebahagiaan suka. Dan ini adalah kusala dan menyenangkan. Dan kebahagiaan hasil dari jana. Jana ada faktor sukanya di sana. Ya, dan itu kusala dan itu menyenangkan. Ini yang harus terus diperkuat. Ya, ya saya dalam beberapa waktu terakhir ini Bante selalu bilang ya, kita harus membiasakan minimal bahagia karena melepas. Bahagia karena pelepasan. Neka masuk ya kita coba terus latih bahagia karena melepas. Ya, bukan berarti Anda lepas, suami Anda lepas gitu, harta benda Anda lepas ya Anda juga. Tapi bagaimana Anda bisa punya kebahagiaan karena melepas itu sendiri. Ya kan, makanya di sini pengertian kita apa namanya perlu untuk ditambah. Makanya Bante juga menyarankan Anda misalnya berdana dengan dasarnya meta gitu kan. Misalnya meta itu sekali lagi adalah untuk kesejahteraan pihak lain, ya. Atau berbuat baik landasannya adalah meta untuk kesejahteraan pihak lain, untuk kebahagiaan pihak lain. Kita lepaskan kebaikan kita, yang penting dia happy. Apapun itu. Nah, itu pelepasan. Jadi bukan untuk mengharapkan kita jadi happy. Outputnya adalah dia happy, saya happy.
Bukan saya berdana, saya sudah berdana, saya happy gitu. Tapi dia happy, saya happy. Nah, di situ itu pelepasan, ya, pelepasan terhadap si kita keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu. Pikir berdana, saya akan dapat karma baik nih. Karma baiknya besar nih. Gitu kan. Wah, saya happy. Happy-nya karena apa? Karena saya dapat karma baik. Saya sudah melakukan ini untuk saya mendapatkan karma baik. Nah, itu kan karma baik. Bukan untuk pelepasan itu. Nekama suka ini yang terus dikembangkan karena itu ada kebahagiaan yang kusala dan menyenangkan. Nah, Buddha mengajarkan menjelaskan ini, ya. Makanya apapun dengan begitu, ketika kita sering memperkuat ini, itu modal kita ya untuk bisa mengalahkan diri sendiri. Modal kita untuk bisa ya menang sama diri kita sendiri. Ya, kadang hal-hal tersebut membantu kalau kita mengingat kondisi-kondisi ini. Ya, bagaimana kita bisa melepas ego gitu kan. Melepas keserakahan itu juga kan bentuk pelepasan. Melepas ya misalnya kebencian kita itu juga kan bentuk pelepasan. Ya kan? Bagaimana dengan melepas ego, wah saya happy. Dengan melepas kebencian, saya happy. Dengan melepas keserakahan saya happy gitu kan. Nah, di situ. Jadi misalnya kayak contohnya bahagia karena pelepasan, bukan karena mendapatkan sesuatu. Bahagia karena berbuat baik. Itu pelepasannya kalau berbahagia karena berbuat baik. Karena bermanfaat. Bukan untuk mendapatkan karma baik. Nah, bahagia karena berbuat baik. Bahagia karena melayani. Bahagia karena membantu yang lain. Ya, bahagia karena apa? Mempermudah yang lain gitu, ya kan? Nah, itu akhirnya kita bisa melepaskan tuh ego kita. Karena ya kita melayani yang lain, ya kan? Kita membantu yang lain, kita mempermudah yang lain. Nah, juga bahagia karena mengendalikan kekotoran batin. Oh, saya saya bahagia. Minimal saya bisa mengendalikan kekotoran batin saya. Itulah sebenarnya bentuk pelepasan saat ini. Bahagia karena melepas. Nah, ya apa yang dikendalikan? Ego, kesombongan, iri hati, kebencian, kekikiran, keserakahan. Nah, ini yang harus kita bisa deskripsikan, yang harus kita juga bisa perkuat dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama dalam berbuat baik. Sekali lagi, ya kita harus mempersiapkan diri dengan baik supaya kita bisa mendapatkan kemenangan yang terbesar. Kemenangan terbesar, sekali lagi, bagaimana kita bisa mengalahkan diri sendiri. Dan harus diingat bahwa kekalahan di antara semua kekalahan dunia, yang paling menyakitkan adalah kalah dari diri sendiri. Ya, semoga kita bisa, ya, bisa apa namanya, bisa mengalahkan diri sendiri. Akhirnya mendapatkan kemenangan dan tapi kemenangan itu kemenang terhadap diri sendiri tidak serta-merta bisa dilakukan kalau hasilnya kalau tidak dengan konsistensi Anda mulai dari sekarang ya mulai sekarang kita coba bangun dengan melakukan perbuatan baik, tujuannya adalah untuk pelepasan itu sendiri, untuk memunculkan nekama suka, pelepasan aku bahagia karena pelepasan itu. Oke, semoga apa yang Bante sampaikan bisa menginspirasi Anda untuk berbuat baik dengan cara yang benar, sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan terbesar, yaitu mengalahkan diri sendiri.
Oke. Sadu, sadu, sadu.